Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan pada pagi hari ini semuanya pada sehat, bisa mengikuti pembelajaran di pagi hari ini. Oke, kita lanjut pada materi pada pagi hari ini. Materi kita adalah persamaan garis lurus di daring ke-15, yaitu pada kegiatan 4.2 menentukan kemiringan persamaan garis lurus. Oke, lihatlah contoh penerapan garis lurus dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ada sebuah contoh tempat tidur yang mempunyai sebuah tangga. Nah, di mana tangga ini disebut dengan kemiringan garis. Ini contoh kemiringan garis atau disebut dengan gradien yang dilambangkan dengan M. Nah, sedangkan untuk sisi mendatar horizontal ini nanti biasanya mewakili X, sedangkan yang sisi tegaknya atau yang vertikal ini akan melambangkan Y. Kita lanjutkan. Nah, persamaan berikut menyatakan pengertian gradien atau kemiringan garis yang dilambangkan dengan M tadi. Nah, kemiringan itu sama dengan sisi tegak atau vertikal atau dilambangkan dengan Y itu dibanding dengan sisi mendatar atau horizontal yang nantinya dilambangkan dengan X. Kita lihat contoh berikut, kemiringan atau M persamaan garis lurus yang melalui titik 0,0. Ini ada sebuah contoh persamaan garis Y sama dengan 2X dan garis ini melalui titik 1,2. 1,2. Nah, 1 itu X, 2 itu Y. Jadi kalau kita substitusikan seperti pembelajaran sebelumnya, disubstitusikan X-nya 1 kali 2 adalah 2. Itu Y-nya 2. Nah, terlebih dahulu kita lihat atau kita buat grafiknya. Mari kita buat grafik bersama-sama. Untuk membuat grafik, karena ini lewat di titik 0,0, kita tulis dulu titiknya, yaitu titik pusat 0,0 dan titik 1,2. Nah, setelah itu kita tarik garis yang melalui titik 0,0 dan 1,2. Ini garis Y sama dengan 2X. Nah, sedangkan kemiringan atau gradien, nanti kita tarik garis dari 0,0 menuju ke 1,2. Nah, karena kita mencari kemiringan, jadi kalau kita bersepeda dengan miring seperti itu mungkin agak sulit. Maka kita ambil tarik garis ke atas, yaitu di mana di situ 2 satuan, karena ke atas sumbu Y itu positif, maka plus 2 satuan. Setelah itu belok ke kanan menuju titik 1,2. Juga ke kanan untuk sumbu X adalah positif 1. Maka bisa kita tentukan gradien dari garis Y sama dengan 2X, M itu sama dengan Y per X. Y-nya adalah 2 atau sisi tegaknya 2, sedangkan sisi mendatarnya adalah 1. Maka gradiennya adalah 2. Kita lanjutkan anak-anak. Untuk contoh yang kedua, ini ada sebuah garis Y sama dengan 2X negatif 4 yang melalui titik 3,2. Kita substitusikan X-nya 3 kali 2, 6 dikurangi 4, hasilnya adalah 2. Kita buat dulu grafiknya, mari kita buat bersama-sama. Yang pertama, kita tentukan di sini titik potong sumbu Y. Di pembelajaran sebelumnya kalian sudah menentukan titik potong sumbu Y dan sumbu X. Titik sumbu Y dengan syarat X-nya sama dengan 0. Kita masukkan 0, hasilnya negatif 4. Maka titik potong sumbu Y-nya 0,4 dan kita juga tulis atau kita tentukan titik 3 letak 3,2. Setelah itu kita tarik garis lurus, yaitu garis Y sama dengan 2X min 4. Nah, setelah itu untuk menentukan kemiringannya kita
tentukan titik yang dilalui oleh garis tersebut. Nah, boleh kalian mulai dari titik 2,0 ke atas menuju 3,2, yaitu 2 satuan ke atas positif. Setelah itu belok ke kanan 1 satuan, juga ke kanan positif. Nah, juga ini kita tentukan dulu gradiennya, berarti 2/1. Berarti gradien dari garis itu adalah 2. Atau kalian bisa menarik dari 0,-4 ke atas sebanyak 6 satuan. Setelah itu kita belok ke kanan sebanyak 3 satuan. Berarti gradiennya 6/3. Yaitu sama dengan 2. Jadi sama anak-anak, kalian narik dari manapun, asalkan itu dilewati oleh garis tersebut, nanti hasilnya akan sama. Kita lanjutkan contoh yang berikutnya, yang nomor 3. Untuk nomor 3 ada persamaan garis, yaitu Y sama dengan negatif 2X ditambah 6 yang melewati titik negatif 1,8 dan 2,2. Terlebih dahulu sama dengan yang 1 dan 2, kita tentukan grafiknya dulu. Kita dari titik 2,2. Titik 2,2, setelah itu titik negatif 1,8. Baru kita tarik garis yang melalui kedua titik tersebut. Ini adalah grafik dari persamaan Y sama dengan negatif 2X plus 6. Setelah itu, boleh kalian narik dari 2,2 menuju negatif 1,8. Berarti ke atas sebanyak 6. Setelah itu belok ke kiri. Karena ke kiri untuk X itu negatif. Maka negatif 3. Jadi untuk M atau gradiennya 6 dibanding dengan negatif 3. Berarti M sama dengan negatif 2. Atau dengan cara yang lain, boleh kalian dengan menggunakan Y2 dikurangi Y1, yaitu 8 dikurangi 2. Dan negatif, atau dibanding dengan negatif 1 dikurangi 2. 8 dikurangi 2, 6. Dibanding negatif 1 dikurangi 3, 2 adalah negatif 3. Maka 6 dibanding negatif 3. Dan hasilnya adalah negatif 2. Juga sama dengan yang tadi kita menggunakan garis. Oke, kita lanjutkan anak-anak. Kesimpulan dari contoh tadi, maka kemiringan atau gradien garis yang melalui titik 0,0 dan X1, Y1 adalah M sama dengan Y1 per X1. Sedangkan kemiringan atau gradien garis yang melalui titik X1, Y1 dan X2, Y2 seperti contoh nomor 3 barusan, maka gradiennya sama saja dengan Y2 dikurangi Y1 dibanding X2 dikurangi X1. Nah, ini ada sebuah contoh lain, yaitu gambarlah grafik persamaan garis lurus dengan gradien sebagai berikut. Yang A gradiennya sama dengan negatif setengah, yang B M sama dengan negatif 2. Ini kita membuat grafik apabila yang diketahui adalah gradiennya dan tidak ada titik juga persamaannya. Nah, untuk membuat grafik dari soal ini, yang pertama, gradien tersebut kalian jadikan pecahan. Nah, untuk yang A itu sudah menjadi pecahan. Tinggal kalian menentukan. Karena di situ negatif setengah, maka yang negatif boleh pembilangnya, boleh juga penyebutnya. Nah, kita pilih yang pembilang. Nah, untuk pembilang negatif 1 itu mewakili nilai Y. Sedangkan penyebut yaitu 2 itu mewakili nilai X.
Untuk yang B, nah ini belum menjadi pecahan. Kita jadikan pecahan. Pecahan paling mudah, misalnya 3, bilangan bulat. Jadikan pecahan. Paling mudah adalah 3 dibanding 1 atau 3/1. Juga sama, ini 2/1. Kita tentukan negatifnya. Boleh yang penyebut yang negatif, karena 2 dibagi negatif 1 sama dengan negatif 2. Atau negatif 2 dibanding 1 juga sama, nilainya 2. Jadi yang bilangan bulat kalian jadikan bilangan pecahan. Nah, oke, kita gambar bersama-sama. Yang pertama yang A, kita tarik dari 0,0. Y-nya kemana? Ke atas atau ke bawah? Nah, karena negatif 1, maka arahnya ke bawah sebanyak 1 satuan. Setelah itu, X-nya plus 2, berarti ke kanan. Ke kanan sebanyak 2 satuan. Berarti melewati titik 2, negatif 1. Baru setelah itu kita tarik garis dari 2, negatif 1 juga melewati titik 0,0. Oke, itu garis dengan gradien negatif setengah. Sekarang yang B, garis dengan gradien negatif 2. Kita ambil yang pertama, yaitu Y-nya positif 2. Berarti ke atas sebanyak 2 satuan. Setelah itu X-nya negatif 1, maka belok ke kiri sebanyak 1 satuan. Berarti berada di titik negatif 1,2. Baru kita tarik garis yang melalui titik negatif 1,2 dan 0,0. Sama, kalian juga menggunakan negatif 2/1. Garisnya akan sama seperti yang tampak pada layar. Itu anak-anak, sekarang dengan kalian mempelajari penjelasan mulai awal sampai akhir, silakan ini dicoba. Yang pertama, tentukan kemiringan pada garis berikut ini. Yang pertama, yang I, itu ada garis yang melewati titik P dan titik Q. Kalian tentukan kemiringannya atau gradiennya. Demikian juga yang I2, yaitu garis juga melewati P dan Q. Silakan kalian tentukan kemiringannya tadi, jalan ke atas atau ke bawah, ke samping kiri atau ke kanan. Di mana M sama dengan Y/X. Berikutnya nomor 2. Tentukan kemiringan garis lurus yang melalui 2 titik berikut. Yang pertama 2,3 dan 6,8. Yang B negatif 4,5 dan negatif 1,3. Ini kalian menggunakan M sama dengan Y2 dikurangi Y1 atau dibanding X2 dikurangi X1. Jadi di situ ada titik koordinat. Berarti yang pertama itu X1, Y1 dan yang kedua itu adalah X2, Y2. Jangan terbalik ya. Nomor 3, gambarlah grafik persamaan fungsi dengan gradien M sama dengan 3. Terlebih dahulu kalian jadikan 3 itu bilangan pecahan. Baru kalian bisa membuat grafiknya, tarik garis dari 0,0 ke atas atau ke bawah, ke kanan atau ke kiri. Jadi itu saja anak yang dapat saya sampaikan di pembelajaran daring pada pagi hari ini. Tetap laksanakan protokol kesehatan, jaga jarak, rajin cuci tangan, pakai sabun dengan air yang mengalir, kemana-mana juga jangan lupa menggunakan masker. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.